Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembahasan TOEFL dari dasar buat teman-teman semua. Hari ini kita masuk ke video pembahasan soal ya. Kemarin soal udah dikasih di video sebelumnya, dan hari ini kita akan bahas tentang rangkuman dari latihan soal dan jawabannya. Kita akan bahas ada 10 soal yang udah teman-teman tonton di video sebelumnya. Nah, buat yang belum nonton video sebelumnya, disaranin buat nonton video sebelumnya dulu biar nggak lepas dari konteks kita belajar hari ini. Oke, ini TOEFL skill 1 sampai skill 5 tentang permasalahan di subjek dan predikat ya. Jadi kita akan bahas langsung aja ke soal nomor 1. Bismillah. Nomor 1, tips biasa, teman-teman harus cari predikatnya dulu dalam sebuah kalimat. Kalau teman-teman udah ketemu predikatnya, berarti tinggal potong sebelah kirinya adalah subjeknya berarti ya. Kita cari dari the North Platte River blank from Wyoming into Nebraska. Ini nggak ada yang jadi predikat. Sehingga kesimpulannya ini kalimat kehilangan predikat. Ya. Nah, ketika dia kehilangan predikat, subjeknya ada nggak di soal? Di soalnya ada subjek, the North Platte River. Berarti jawabannya hanya butuh predikat, tidak boleh ada subjek. Ya, tidak boleh ada preposisi, dia hanya butuh predikat. Oke, yang ada predikat di sini adalah yang A, yaitu flowed dan flows. Sedangkan flowing, ini verb ing, bukan predikat. Ini ada preposisi with, berarti di sini adalah object of preposition. Berarti C dan D salah, antara A dan B. Karena di soal sudah ada subjek, maka di A ini salah. Ada it ini subjek, jadi tidak boleh ada it. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu flows. Flows artinya mengalir. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan dipahamin. Kita masuk ke soal nomor 2. Blank blank blank, Biloxi received its name. Sampai first people. Nah, teman-teman cari dulu predikatnya. Mana yang jadi predikat? Oke, yang boleh jadi predikat yang mana? Ini ya, received. Received artinya menerima, mendapatkan ya. Berarti di sini predikat. Nah, subjeknya mana? Oke, ini adalah sebuah nama ya, huruf besar di depannya, maka dia berkemungkinan menjadi subjek. Oke, tapi di sini tetap kosong. Nah, berarti kosongnya di sini tidak boleh teman-teman kasih predikat ya. Yang boleh adalah pelengkap untuk melengkapi si Biloxi ini gitu. Ya, Biloxi ini. Jadi yang benar yang B salah ya, karena ini participle. Yang C ini ada predikat, jadi salah. Yang D, the tour included Biloxi. Enggak ya, ini bukan ngomongin tour, tapi ini ngomongin kota, the city ya. The city of Biloxi received its name from Sioux word meaning first people. Kota Biloxi mendapatkan namanya dari bahasa Sioux, meaning yang berarti first people, orang pertama. Oke, masyarakat pertama gitu ya. Oke, kurang lebih gitu terjemahannya. Jadi di sini hanya butuh the city saja sebagai subjek utama. Berarti Biloxi ini adalah object of preposition of. The city of Biloxi gitu ya. Oke, nomor 3. A pride of lions sampai cubs di sini. Cari predikatnya, ada predikat nggak di sini? Ini nggak ada ya. Ini lions ini bukan, including juga bukan, verbing ya. Females bukan, several females and cubs bukan. Jadi di sini butuh predikat. Nah, mana predikatnya? Yang ada predikat mana? Ini ada predikat ya, can contain. Yang B juga ada predikat contain. Sini juga contain. Yang D bukan containing, karena ini participle. Oke, jadi yang lebih tepat yang mana? Nah, yang B salah karena kelebihan subjek. Kenapa kelebihan subjek? Ini udah ada subjek, a pride, ya, a pride of lions. Oke, a pride of lions. Nah, pertanyaannya tinggal A sama C jawabannya, antara can contain atau contain saja. Nah, ini lebih ke meaning ya. Jadi teman-teman butuh menerjemahkan a pride of lions atau bukan segerombolan ya. Apa bahasanya kalau singa itu? Sekawanan ya. Sekawanan singa-singa atau sekawanan singa. Contain itu mengandung ya, tapi bukan mengandung pregnancy, tapi maksudnya bisa mengandung lebih dari 40 lions. Artinya kalau teman-teman jawabnya yang C, contain. Tapi kalau yang A bisa mengandung hingga. Nah, bisa mengandung hingga 40 ekor singa. Jadi lebih tepat jawabannya yang A ya, can contain, bukan contain. Tapi kalau teman-teman salahnya antara A sama C,
dimaklumin lah ya untuk level dasar, nggak apa-apa. Tapi kalau jawabnya B berarti teman-teman salah karena kelebihan subjek, yang D salah karena ini participle. Salah ya. Alright, let's move on to the number 4. Blank, tea plants are small and white. Ada predikat nggak? Ada ya, predikatnya adalah are. Berarti subjeknya tea plant. Nah ini apa dong berarti? Berarti itu butuh pelengkap subjek. Nah predikatnya apa ini? Are. Are itu predikat buat banyak ya. Nah kalau teman-teman bilang bahwa tea plants-nya adalah predikat, salah. Kenapa? Subjek salah. Kenapa? Karena plants-nya di sini nggak pakai s kan? The plants nggak pakai s, berarti di sini bukan subjek utamanya. Subjek utamanya berarti masih dibutuhin. Subjeknya harus dalam bentuk jamak karena predikatnya jamak. Kalau the tea plants itu kurang tepat karena nanti ujung-ujungnya plants-nya dianggap singular, harusnya is gitu. Sedangkan on the ini ada preposisi salah, yang C having flowers juga salah karena ini participle yang D. The flowers ya, jadi intinya the flowers of the tea plant. Jadi subjek utamanya the flowers of the tea plant, ini adalah object of prepositions. Predikatnya are small and white. Begitu ya. Langsung kita masuk ke nomor 5. The tetracyclines blank antibiotics, are used to treat infections. Predikatnya ada are. Berarti are ini ada koma, berarti ada koma satu lagi. Nah inilah subjek utamanya ya, the tetracyclines. Subjeknya ini predikatnya. Terus ini apa dong? Gitu. Ini apa dong? Nah berarti ini ingat koma. Berarti koma ini namanya apositif. Nah, apositif ini harus setara dengan subjek utamanya. Subjek utamanya apa sih? Tetracyclines. Berarti harusnya di sini tidak boleh ada predikat karena udah ada predikat. Jadi kalau ada jawaban yang ada predikat salah. A salah, D salah. Tinggal B sama C. Being a family atau a family of. Oke, lebih tepat a family of ya. Jadi tetracyclines. A family of antibiotics. Jadi keluarga dari antibiotik. Oke, tetracyclines adalah keluarga dari antibiotik. Gitu. Ini adalah positif. Ingat skill 1 sampai skill 5. Positif itu ada di skill 3 ya, kalau nggak salah. Lanjut. Nomor 6 ada predikatnya. Teman-teman ketemu nggak? Di sini nggak ada ya. Assistance. Ini bentuk noun ini. Academic assistance. Ini preposisi. Ini participles. No, ini juga bukan technical simultaneous blank marginal at best. Jadi tidak ada predikat. Maka ini hanya butuh predikat. Predikatnya apa yuk? Ada predikat is, ada predikat is, ada predikat is. Yang D salah. Nah, tapi is di sini ada it. Preposisi it salah ya, karena udah ada subjek. Any possible academic assistance. Any ini ciri-ciri subjek loh, subjek singular. Lalu yang B, there is, kurang tepat juga ya, jadi jawabannya adalah yang is. Any possible academic assistance from taking simultaneous is marginal at best. Gitu. Bukan stimulans-nya predikat subjeknya ya, tapi ini any possible academic assistance. Oke? Right, let's move on to number 7. Henry Adams, born in Boston, ini adalah positifnya. Lalu ini subjek, koma, di sini tidak ada predikat, maka di sini harus ada predikat. Ya, predikatnya siapa? Predikatnya si ini. Karena ini udah diapit 2 koma kan, berarti di sini harus ada predikat. Karena di sini nggak ada predikat nih. Jadi di sini harus ada predikat. Nah, cari jawaban yang ada predikat. Yang ada predikat A, ya became, ini juga became, ini ada was, ini ada became. Tapi kita perhatikan, yang ini ada N, ada konjungsi N, nggak butuh ya. He was ini kelebihan subjek, yang D kelebihan konjungsi dan ada kelebihan subjek. Jadi kita hanya butuh jawaban yang A. Became. Henry Adams, born in Boston, became famous as a historian and novelist. Gitu. Jadi itu aja jawabannya. Nomor 8, the major cause the pull of the moon on the earth. Nggak ada predikat ya. Pull di sini seolah-olah jadi predikat tarik artinya, tapi di sini muncul setelah the. Kalau ada the berarti di sininya harusnya noun gitu ya. Berarti dia adalah bukan predikat. Nah, berarti butuh predikat. Nah, cari di jawaban yang ada predikat. Are, is, ini nggak ada, yang ini nggak ada. Berarti ini ya, A sama B. Kita lihat, cocokin. Subjek utamanya apa? The major cause. The major cause. Ini nggak pakai S ya. The major cause berarti subjeknya 1.
Kalau teman-teman taruhnya are salah. Harusnya is. Loh, kalau is kenapa ininya pakai s? Iya, nggak apa-apa karena ini muncul setelah preposisi of. Ya, jadi nggak masalah. Subjek utamanya itu yang ini. Jadi the major cause of ocean tides is the pull of the moon on the earth. Jawaban adalah yang B, ya. Oke, nomor 9. Sudah benar berapa? Ada 8 soal, benar semua. Alhamdulillah. Kalau masih ada yang salah-salah nggak apa-apa ya. Jangan patah semangat, guys. Terus belajar ya. Nomor 9, still a novelty. Cari mana predikatnya. Oke, ini ada seolah-olah predikat ya, limited. Ini ada koma, still a novelty in the late 19th century. Berarti ini still a novelty, nggak ada subjek ya, still a novelty in the late 19th century ini karena object of preposition semua. Koma, berarti di sini butuh subjek. Ya, subjek predikat nih. Subjek predikat. Oke, kenapa subjek predikat? Karena limited di sini ini verb 3 nih guys. Ini verb 3. Kalau verb 3 menjadi predikat berarti dia butuh to be atau enggak auxiliary. Was saja salah karena kalau Anda taruh was di sini kan ada koma, berarti subjeknya ada sebelum komanya. Tapi ini nggak boleh dong, cuma 1 koma ya. Salah. Was photography juga salah karena sama ini. Yang C, it was photography kurang tepat ya. It was photography karena ini introductory bentuknya. It was photography limited to the rich kurang. Tapi yang lebih tepat adalah yang D. Photography was limited to the rich. Subjeknya photography, predikatnya was. Oke, jadi zaman dulu di akhir abad ke-19 fotografi itu hanya terbatas bagi orang-orang kaya. Jadi orang-orang menengah ke bawah sulit menjangkau hal-hal yang berbau fotografi, foto dan seterusnya ya. Oke, nomor 10 kita cari panjang begini nih. Aduh, jangan bingung ya, santai aja guys. Intinya cari runut dari sini mana predikatnya. Freeways using information gathered. Nah, bukan juga by sensor. Ini seolah-olah bisa jadi predikat, tenang aja. Ini bukan predikat. Kenapa? Karena ini ada preposisi di belakangnya nih. Berarti dia verb 3. Kalau dia verb 3 nggak ada auxiliary atau to be, berarti dia adalah participle. Seperti ini juga participle. Ini juga using participle. Tidak ada predikatnya di sini. Nah, by a sensors embedded. Nah, embedded ini juga bentuk verb 3 ya. Bentuk verb 3. Karena ada preposisi setelahnya. Jadi dia adalah bentuk participle. The pavement blank on a local cable channel during rush hours. Nggak ada ini predikatnya guys. Nggak ada predikatnya, berarti hanya butuh predikat. Nah, cari yang ada predikat. B ini airing, ini bentuk verb ing, participle dia bukan. Yang D to infinitive juga bukan, berarti antara A sama C. Air sama air. Air itu katanya udara. Iya, kata bendanya udara, tapi ada kata-kata bisa juga berbentuk sebagai kata kerja. Teman-teman boleh download Cambridge ya atau ke Oxford buat ngecek, ketik aja air, nanti muncul di situ sebagai noun, artinya apa, sebagai verb artinya apa, mengudara itu artinya. Seperti water itu kan air, tapi juga artinya bisa menyiram, menyiram tanaman, water the plant. Buku, book itu nounnya adalah buku, kata kerjanya adalah memesan. Ya, jadi hati-hati. Nah, kembali ke sini A sama C, mana yang lebih tepat untuk tahu air sama air ini bedanya apa? Ini pakai S, ini nggak pakai S. Yang pakai S berarti predikat ini subjeknya harus singular, subjeknya harus tunggal. Sedangkan yang air yang nggak pakai S berarti subjeknya harus plural. Nah, lihat subjeknya plural apa singular. Subjek utamanya itu gini caranya, ada subjek utama dari sini sampai sini cari kata benda ya. Kata benda mana kata benda ini bukan, ini kata benda. Nah, kata benda ini, ada lagi kata benda ini, freeway juga kata benda. Tapi bedanya freeway sama map muncul sebelum preposisi pertama. Ingat ya, ini preposisi pertama, ini ada preposisi lagi, ini ada preposisi lagi. Berarti yang muncul sebelum preposisi pertama itulah subjek utamanya. Subjek utamanya berapa? Map. Ini nggak pakai S kan, berarti dia 1. Kalau subjeknya nggak pakai S, predikatnya pakai S. Kalau subjeknya pakai S, predikatnya yang nggak pakai S. Oke, terus juga ciri lainnya adalah di sini a computerized map. Oke, berarti dia 1 nih. Kalau 1 berarti dia singular. Kalau singular berarti verbnya di sini harusnya yang pakai S gitu. Itu dia guys, pembahasan soal 1 sampai 10 untuk skill 1 clause. Mudah-mudahan teman-teman masih terus semangat belajarnya.
Kemudian bisa bantu kalian untuk persiapan sebelum wisuda ya, atau juga nanti persiapan buat afirmasi, mau LPDP di dalam negeri dan seterusnya. Terus kalau nanti udah bisa dapat skor TOEFL yang lumayan di teknik ITP ini, teman-teman bisa move nanti kita lanjut belajar ke IBT dan preparasi buat IELTS buat teman-teman yang mau LPDP ke luar negeri. Semangat selalu, tetap jaga mimpinya, tetap sehat, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ciao and bye-bye.